Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah mengenai seorang ulama yang mana salah satu karunia Allah yang beliau dapatkan adalah bahwa selama 40 tahun beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Ulama itu juga menceritakan bahwa ayah beliau sendiri juga tidak pernah mendengarkan azan di luar masjid. Tidak pernah seumur hidupnya mendengarkan azan di luar masjid. Ini artinya bahwa ayah beliau selalu berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan dan mendengarkan azan di dalam masjid. Beliau ini adalah orang yang sangat mencintai masjid dan sangat mencintai takbiratul ihram, takbir pertama bersama imam. Dan ketika di akhir hayatnya beliau ini menderita sakit, tiba-tiba dia terbangun dari tidur di tengah malam dan dirinya tidak bisa bergerak. Lalu beliau mendengarkan azan karena posisi rumahnya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Beliau pun mendengarkan azan dari Masjid Nabawi, as-salatu khairum minan naum. Dirinya memaksakan bergerak walaupun dalam kondisi yang lemah sekali, sampai dia berdiri berkali-kali dan jatuh. Lalu ia meminta tolong kepada anaknya untuk membawanya ke masjid. Anaknya berkata, "Wahai ayah, dalam kondisi seperti ini sudah menjadi uzur, maka sholatlah di rumah saja." Lalu beliau menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram pertama selama 40 tahun. Bawalah aku ke masjid. Aku ingin bertemu takbiratul ihram bersama imam. Sesungguhnya aku tidak tahu kapan aku akan meninggal dunia, dan aku ingin meninggal dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi." Keinginan beliau begitu tinggi dan cita-citanya begitu luar biasa. Bukan hanya mendapatkan husnul khatimah yang biasa, namun dirinya ingin mendapatkan husnul khatimah saat dia dalam keadaan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Begitu diantarkan oleh anaknya ke masjid dan imam maju setelah iqamat dan imam melakukan takbiratul ihram, dan beliau dalam keadaan duduk ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan di saat imam membaca surat Al-Fatihah, beliau telah dipanggil oleh Allah. Beliau telah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah menjamin husnul khatimah bagi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Allah menjaminkan husnul khatimah
bagi orang yang menggantungkan qalbunya kepada masjid, mencintai takbiratul ihram pertama, mencintai sholat berjamaah. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama ikhlas karena Allah, maka akan dicatat baginya terbebas dari dua hal, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah tahu keutamaan sholat berjamaah ke masjid, begitu mendengar azan, maka segera bangun, bangkit, ambil air wudhu, dan melangkahlah ke masjid Allah, langkah demi langkah. Langkah-langkah kita akan dihitung oleh Allah. Satu langkah akan menaikkan derajat, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah memberikan kebaikan. Begitu besar karunia-Nya bagi orang yang ahli masjid. Bukan hanya langkah-langkah pergi kita saja yang akan dihitung oleh Allah, namun langkah-langkah pulang kita setelah sholat pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebagai manusia kita banyak memerlukan ampunan dosa. Maka dengan banyak langkah kita ke masjid, insya Allah dosa-dosa akan terhapus. Insya Allah Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.